Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, saya Nurmiati, mahasiswi PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Syuhada Padang Sidimpuan dengan NIM 25211000792. Pada hari ini tanggal 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Tebing Tinggi kelas 8A dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya nak, yang dipimpin oleh kakak. Silakan kakak. Tepuk tangan di bilangan ganjil. Kita mulai dari sana aja ya nak. 1 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, semuanya 20. Ya, 27 ya semuanya ya nak ya. Selanjutnya seperti biasa kita akan tadarus dulu ya, baru lanjutkan ke materi kita pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khairul laka minal ula
kan memberikan suatu tanggapan nak. Begini, gimana? Dari dalam video tadi nak, coba bacakan apa yang kamu catatnya tadi. Sedikit saja, coba. Hal yang sangat penting makna dan beriman kepada kebenaran Allah yang meyakini kelompok yang melakukan empat kitab suci, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Ya, tepuk tangan dulu buat begini. Tambahannya nak, makna beriman kepada Allah, yaitu meyakini bahwasanya makna beriman kepada kitab-kitab Allah, meyakini bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada Nabi dan Rasulnya. Kemudian ada suhuf, satu lagi ya nak. Tadi ada 4 kan? Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Satu lagi ada suhuf. Suhuf itu diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Siapa nak? Ibrahim dan Musa. Perbedaan antara suhuf dan kitab suci, kalau kitab suhuf itu lembaran-lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada nabinya dan tidak diwajibkan untuk disampaikan kepada para umat. Tapi kalau kitab suci yang 4 diturunkan kepada nabi dan rasulnya, diwajibkan untuk disampaikan kepada umat. Sebagai apa nak? Sebagai pedoman hidup manusia. Ya. Itulah dia. Selanjutnya nak, mari kita sekarang kerja kelompok. Ibu harap ketua-ketua kelompoknya bisa mengambil laptop di lemari, bisa kita selesaikan dengan baik. Ya. Untuk kelompok yang pertama, kita beri tugas, nama kelompoknya beriman kepada kitab-kitab Allah. Untuk yang kelompok yang 2, di situ kita beri tugas yaitu kitab Taurat. Untuk kelompok yang ketiga, kitab Zabur. Kelompok yang keempat, kitab Injil. Kelompok yang kelima adalah Al-Quran. Ya, Mas, masalah. Kelompok 2 tadi apa nak? Tahu? Ya, bisa udah juga. Taurat itu tengok kepada siapa diturunkan, apa isi kandungan yang ada di dalam Taurat, tinggal isi kandungan Taurat gitu. Sejarah turunnya Taurat. Ayo, untuk yang lain. Ini apa nak? Injil, ya. Nah, lihat bukan di laptopnya. Sejarah turunnya Injil. Lihat kepada siapa diturunkan. Kemudian apa yang dicatat di sini? Siapa? Kami yang mencatat ya. Nanti kami tinggal baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Quran. Kelompok 5 ya, kelompok 5 kan dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Sejarah di Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran itu apa aja? Isi kandungan Al-Quran apa aja isinya? Berisi tentang hukum-hukum, akidah, apa saja? Coba kita. Ini kelompok 3 nak apa tadi nak? Ya, Zabur. Zabur. Itu bisa ya. Enak. Siapa yang kelompok 3 yang menulis? Ketuanya siapa? Ya. Jangan lupa ya nak, isi kandungan
Iya, mantap, luar biasa. Cepat ini, ajaran. Jamur kemarin. Dari bisa. Ya, isi kandungannya. Berisi pujian dan zikir. Ya, nanti presentasinya nak kenalkan namanya dulu. Jangan apa tadi? Al-Quran. Isi kandungan Al-Quran. Ya, berikutnya nak, coba kita dengarkan dulu apa hasil kelompok dari kelompok 1. Ya, siapa nak yang mau presentasikannya? Silakan berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan nanti dari makna beriman kepada Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya dalam bentuk kitab suci kepada para rasulnya sebagai peneman hidup manusia untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inti ajaran kitab adalah meskipun diturunkan pada bahasa yang berbeda-beda, semua kitab Allah pada dasarnya memiliki ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran untuk mengesahkan Allah, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah, pedoman hidup, ketenangan hati, rasa syukur, ukhuwah Islamiyah, dan bekal akhirat. Ya, tepuk tangan dulu nak untuk kelompok 1. Kira-kira ada yang mau menambahkan dan ingin yang ditanyakan? Enggak ada? Ya, oke, lanjut kita ke kelompok 2. Coba bacakan nak kelompok 2 nak. Saya akan membacakan isi presentasi dari kelompok 2. Iya. Isi kandungan utama kitab Taurat adalah 10 perintah Allah yang berisi perintah untuk mengesahkan Allah, menghormati orang tua, dan menyucikan hari Sabtu, serta larangan menyembah berhala, membunuh, berzina, mencuri, berbohong, dan mengambil hak orang lain. Pokok-pokok ajaran dalam kitab Taurat. Ada 10 perintah terkandung dalam Taurat, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, larangan berhala, menghormati nama Allah, menyucikan Sabat, menghormati orang tua, larangan membunuh, larangan berzina, larangan mencuri, larangan beraksi palsu, dan larangan lemah. Utama. Sekian dari kelompok 2. Iya, terima kasih buat kelompok 2. Ya, ada yang mau menanggapi? Nggak ada juga? Ada, Bu. Oh, ada, ya. Silakan nak. Kami dari kelompok 1 mau menanya kapan kitab Taurat diturunkan. Nah, apa yang kita tahu dan diturunkan katanya? Kitab Taurat diturunkan pada 12 sebelum Masehi. Iya, coba tepuk tangan dulu sama yang menjawab. Ya, untuk berikutnya nak kelompok 3. Kelompok 3 tentang kitab apa? Iya, kitab Jabur. Silakan. Kitab Jabur adalah kitab suci yang diimani dalam Islam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam, berisi 150 nyanyian, mazmur yang mencerminkan pengalaman hidup dan doa-doa Nabi Daud. Isi kitab Jabur adalah berisi pujian dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat, kebaikan. Dia juga jadi dari kelompok 4. Tepuk tangan dulu dari kelompok 4.
yang mau ditanggapi nak? Ya, silakan dari kelompok 1. Apa fungsi syariat yang terdapat di dalam Al-Quran? Fungsi syariat yang ada di dalam Al-Quran. Untuk kehidupan manusia. Untuk iya, ibu tambahkan sedikit untuk petunjuk ya pada kehidupan manusia. Demikianlah kita kerja kelompok kita hari ini. Sebelum kita melanjutkannya, kita ice breaking dulu sebentar ya nak. Oke, boleh kita ice breaking dulu. Ya, tadi kan agak-agak tegang tadi kan kerja kelompoknya. Jadi ayo kita ice breaking. 1, 2, 3. Yang dipercayainya, sehingga Nabi dan Rasul itu menyampaikannya kepada umat sebagai pedoman dan tuntunan hidup manusia untuk keselamatannya dunia dan akhirat. Ya, dari materi kita hari ini, Ibu akan mengevaluasi sedikit. Ini ada soal yang Ibu berikan. Coba kamu jawab dengan baik ya nak. Kalau kamu berhasil menjawab soal-soal ini, berarti materi kita hari ini berarti sudah tersampaikan buat anak-anak Ibu sekalian. Oke nak, Ibu bagikan. Soalnya gampang ya nak. Masalah kitab-kitab. Oke, kerjakan ya nak. Boleh? Jangan disampaikan. Jangan di belakang. Masih. Ya, Pak juga udah mau siap. Bagas. Bagas bagus. Gimana?
Ya, ya boleh dikumpul. Mari nak. Oke. Kali ini yang belum siap ya. Ya, selanjutnya anak, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini sama-sama. Ibu sama kalian, ayo kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Simpulannya adalah makna beriman kepada kata-kata Allah. Apa makna berimannya? Meyakini sepenuh hati dalam bentuk kitab suci Allah sebagai pedoman hidup manusia untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian kitab-kitab yang diturunkan Allah itu ada berapa tadi nak? Ada 4 ditambah suruh 1 ya. Ya, yang keempat tadi ada kitab-kitab apa aja tadi nak? Taurat tadi diturunkan sama siapa? Nabi apa? Zabur. Pelajaran kita tadi, nah yang materi tadi, kira-kira kamu memahami dan menanggapinya. Apalah hal yang sangat penting dalam mempelajari kitab-kitab Allah? Apalah hal yang sangat penting? Coba ada bisa yang memberi tanggapan. Sedina apa nak? Apalah hal yang sangat penting? Agar kita punya pedoman. Iya, sama dengan kalau orang tidak punya pedoman hidup, dia tidak tahu arah kemana yang mau dia tuju. Ya kan? Seperti orang yang lagi berpergian, tidak tahu jalannya arah kemana. Jadi dia harus punya petunjuk. Jadi manusia hidup juga harus ada pedoman hidup. Jadi segala sesuatu yang kita tentukan dalam hidup kita lihat dari pedoman hidup kita. Yaitu kalau kita pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa ya nak. Doa penutup ya. Siapa yang sudah bisa hafalkan doa penutup? Doa
Ya demikianlah ajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu PR nanti ibu kirimkan linknya ya. Boleh dilihat di rumah, kerjakan di rumah masing-masing.